Jumpa lagi di Perspektif. Saya Aji. Saya Colby. Ji, di episode Perspektif kali ini, apa saja yang akan jadi bahasan dari sisi industri? Dari sisi industri, nanti kita akan bahas mengenai kinerja penjualan alat berat dan kinerja penjualan semen di domestik. Kedua data ini menjadi indikator kinerja investasi kita saat ini. Dari sisi makro, apa yang akan kita bahas, Bi? Dari sisi makro, yang akan dibahas adalah terkait dengan realisasi APBN, APBN 2026, serta kebijakan fiskal terbaru. Menarik kan pembahasannya? Oleh karena itu, saksikan terus Perspektif kali ini. Mari kita mulai dari realisasi APBN bulan Agustus 2025. Posisi defisit APBN tercatat melebar menjadi 1,35% dari PDB dari sebelumnya 0,81% dari PDB. Pelebar defisit ini tidak lepas dari arah kebijakan belanja pemerintah yang lebih ekspansif memasuki paruh kedua 2025, diikuti oleh masih terbatasnya laju penerimaan negara. Dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2024, penerimaan pemerintah masih tercatat kontraksi 7,8%, sementara pertumbuhan belanja negara tercatat tumbuh terbatas sebesar 1,5%. Secara umum, meskipun terjadi pelebaran defisit di bulan Agustus, namun keseimbangan primer APBN masih tercatat surplus sebesar 2,2 triliun rupiah, mengindikasikan masih cukup terjaganya defisit fiskal hingga bulan Agustus. Dari realisasi APBN, kita beralih kepada finalisasi RAPBN 2026. Pada awal September lalu, pemerintah pusat dan DPR sepakat untuk merevisi target APBN pada tahun 2026, di mana mereka melebarkan target defisit dari sebelumnya sebesar 639 triliun rupiah atau setara dengan 2,48% dari PDB menjadi 689 triliun atau setara dengan 2,68% dari PDB. Meskipun direvisi ke atas, angka defisit terbaru masih berada di bawah angka Outlook 2025 dalam basis persentase terhadap PDB yang berada di level 2,78% dari PDB. Angka ini yang kemudian sudah difinalisasi dalam rapat paripurna DPR pada tanggal 23 September lalu. Pada awal bulan September, pemerintah melakukan penggantian Menteri Keuangan yang sebelumnya dipegang oleh Ibu Sri Mulyani menjadi Bapak Purbaya Yudi Sadewa. Dibandingkan dengan pendahulunya, kebijakan Pak Purbaya cenderung lebih ekspansif dalam usaha mendukung pertumbuhan ekonomi. Kebijakan awal di masa kepemimpinannya terkait dengan penyuntikan likuiditas ke perbankan untuk mendorong kredit melalui jalur peningkatan kredit. Melalui KMK nomor 276 tahun 2025, pemerintah memindahkan dana pemerintah sebesar 200 triliun rupiah yang berada di Bank Indonesia ke Bank Himbara dengan harapan dapat membantu likuiditas sektor perbankan. Kebijakan baru serta perubahan APBN mengafirmasi arah kebijakan fiskal ekspansif yang bertujuan untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi ke depannya. Namun, perlu diperhatikan pula bahwa kebijakan tersebut berisiko terhadap beberapa indikator dan aset keuangan seperti inflasi dan juga yield SBN secara umum. Risiko SBN berasal dari kenaikan kebutuhan penerbitan SBN di tahun depan, sementara risiko inflasi berasal dari kenaikan money supply dari penyuntikan likuiditas tersebut. Dari data industri domestik, kita akan membahas data yang menjadi indikator dari kegiatan investasi. Pertama, dari kinerja penjualan alat berat. Pada Agustus, penjualan alat berat domestik melonjak, yakni mencapai 1.909 unit atau meningkat sebesar 23,8% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Apabila dibandingkan Agustus tahun lalu, kinerja penjualan juga mencatat lonjakan cukup tinggi, yakni tumbuh sebesar 22,8% secara tahunan. Meskipun ini memang sedikit melambat dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan yang terjadi pada semester pertama, yakni sebesar 50,4%. Pertumbuhan yang masih relatif tinggi ini disebabkan oleh masih tingginya investasi di sektor pertambangan, terutama pertambangan biji mineral. Meskipun demikian, ke depan kami perkirakan tren akselerasi pertumbuhan penjualan akan menemui tantangan sejalan dengan normalisasi investasi yang memang telah melonjak cukup tinggi sebelumnya. Selain itu, sektor konstruksi
yang merupakan sektor tujuan penjualan alat berat yang cukup besar selain pertambangan, juga cenderung saat ini mengalami perlambatan. Sejalan dengan relokasi anggaran pemerintah yang mengurangi belanja infrastruktur. Selanjutnya, data tentang penjualan semen yang mengindikasikan aktivitas properti dan infrastruktur. Asosiasi Semen Indonesia atau ASI melaporkan bahwa penjualan semen domestik terkontraksi pada Agustus 2025 sebesar 2,9% dibandingkan dengan Agustus tahun lalu. Apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya, penjualan semen juga tercatat sedikit turun sebesar 0,1%. Menurut jenisnya, penjualan semen kantong mencatat kontraksi sebesar 0,2% secara bulanan dan 0,6% secara tahunan. Tren penurunan penjualan semen kantong telah terjadi sejak akhir 2024 lalu, dan ini mengindikasikan sektor properti residensial yang masih relatif cenderung lambat. Selain itu, penjualan semen curah tercatat mengalami kontraksi yang lebih dalam dibandingkan dengan semen kantong, yakni mencapai 7,9% secara tahunan, meskipun penjualan secara bulanan ini naik tipis sebesar 0,2%. Penurunan aktivitas investasi pada tahun ini dan efisiensi anggaran pemerintah termasuk pada pembangunan infrastruktur menjadi driver dari melambatnya kinerja penjualan semen pada tahun ini. Hal ini juga terindikasi dari kontraksi penjualan semen yang cukup dalam di provinsi di mana ibu kota Nusantara dibangun, yakni di Kalimantan Timur. Pada Januari hingga Agustus 2025, kontraksi penjualan semen di Provinsi Kalimantan Timur mengalami kontraksi sebesar 31,8%. Dengan kebijakan pemerintah yang semakin ekspansif di paruh kedua tahun 2025 ini, diharapkan dapat membantu akselerasi pertumbuhan ekonomi di sisa tahun ini. Kalau dari sisi industri, bagaimana melihatnya, Ji? Dari sisi industri, kami melihat akselerasi belanja pemerintah pada semester kedua ini dapat juga mengakselerasi pemulihan terhadap sektor semen dan sektor konstruksi. Sekian dari perspektif kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.